Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Uwais Al-Qarni, bakti kepada orang tua, gak tanggung-tanggung. Orang tuanya buta, beliau pengen ketemu Nabi, gak punya kesempatan. Orang tuanya ngelarang, padahal beliau lahir di zaman Nabi. Bisa dikatakan sahabat jika dia bertemu, tapi gak ada kesempatan buat ketemu dengan Rasulullah SAW. Saat beliau ingin mengadu kepada ibunya, ya Rasul, wahai ibu, aku ingin berjumpa dengan Nabi. Sebelum dia bicara, orang tuanya telah bicara duluan. Wahai Uwais, insya Allah aku ingin melaksanakan ibadah haji. Jika diberikan kemampuan oleh Allah, maka aku ingin tahun yang akan datang aku ingin melaksanakan haji. Baru mau ngomong, gak jadi. Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni badannya kurus. Beliau kerja siang, sore, malam kerja. Untuk apa? Untuk hanya membeli seekor sapi. Seekor? Adik-adik didengar nih baik-baik. Beli seekor sapi. Uwais Al-Qarni dapat 1 ekor sapi, masih bayi, masih anak-anak. Tiap hari Uwais Al-Qarni saat mengembala, itu sapi digendong. Sapinya digendong sama Uwais. Naik ke atas bukit, turun ke atas bukit, sampai Uwais Al-Qarni badannya tegap, kekar, bagus. Ternyata dia beli sapi ngegendong naik ke atas turun bukit bukan untuk apa-apa, melainkan dia belajar untuk menggendong orang tuanya dari negerinya sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negerinya. Sallu ala Nabi. Saat waktu itu tiba, sampai Uwais Al-Qarni dikatakan gila. Uwais Al-Qarni no udah gila no Uwais. Kenapa? Sapi digendong bukan orang tuanya. Tapi saat haji, orang tuanya berada di dalam kendaraan pundak dari seorang anak. Beliau nggak tega ninggalin orang tuanya, nggak mau orang tua dalam keadaan susah, nggak mau. Sampai Nabi SAW menyerukan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, akan datang setelah wafatku 1 rombongan yang di dalamnya terdapat yang bernama Uwais Al-Qarni. Siapa dia ya Rasulullah? Dia seorang anak muda yang terkenal di langitnya Allah, yang disebut-sebut oleh para malaikatnya Allah. Beliau tidak masyhur di bumi, tapi beliau masyhur di akhirat. Beliau termasyhur di arasnya Allah. Malaikat nggak ada henti-hentinya membicarakan Uwais Al-Qarni. Bukan orang yang pandai beribadah ribuan rakaat, bukan. Bukan orang yang hafal Al-Quran, bukan. Tapi beliau mendapatkan omongan dari para malaikat karena orang tersebut, Uwais Al-Qarni, baktinya kepada kedua orang tuanya. La ilaha illallah. Syukur yang masih ada orang tua di hadapan kita saat ini. Syukur tahadutan binikmat. Nikmat yang paling besar saat dimana orang tua masih ada di depan mata kita. Cium tangan habaib, cium tangan ulama, cium tangan kiai. Enggak penting dan enggak wajib. Orang tua kalian, cium tangannya. Allah akan angkat derajat seorang anak bagaimana baktinya anak kepada orang tua. Enggak ada orang tua, enggak ada anak yang sukses kalau bukan karena doa orang tua, enggak ada. Semua karena suksesnya seseorang tergantung bagaimana dia kepada kedua orang tuanya. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, "Hei para anak-anak, sekaya apapun kalian memberikan uang bermiliar-miliar kepada kedua orang tua kalian, kalian membuat bahagia mereka dengan menjalankan ibadah haji dengan cara kalian menggendong orang tua mereka dari mulai negerinya sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negerinya. Wallahi, jika satu waktu pernah menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, tidak akan pernah anak tersebut dimasukkan ke dalam surga. Haram surga untuk anak tersebut." Jangan main-main. Orang tua kita kalau nangis gak pernah di depan kita. Tua kita nangis langsung di hadapan Allah. Jika itu terjadi, siap-siap bala dan bencana untuk anak-anak tersebut. Sampai Nabi SAW didatangi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, sudahkah aku
berbakti kepada kedua orang tuaku. Semua aku berikan kepada kedua orang tuaku. Aku membawa kedua orang tuaku dari Yaman sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke Yaman, tidak turun dari gendonganku, katanya. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahi, apa yang kau telah jalani belum dapat membalas satu hembusan nafas di mana engkau dilahirkan ke dunia ini. Orang tua ini nomor satu, hati-hati nih, hati-hati. Wallahil azim, tidak ada anak yang bisa bagus di dalam kehidupannya tanpa doa dari